Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang setia, sahabat para pemikir, berjumpa kembali dengan gue Fikar Al-Fayed di dalam konten diskusi Ruang Akal. Seperti biasa, gue akan mengajak kalian untuk berpartisipasi. Kita akan sharing ilmu, kita akan belajar bersama, kita akan berdialektika bersama, berdiskusi bersama. Gua membuka peluang yang besar, gua membuka space yang besar dan luas, yaitu space kolom komentar yang ada di bawah. Dan gue berharap kalian bisa masuk, memberikan apa yang menjadi rangkuman kalian semua. Setelah tayangan ini selesai, kalian bisa ringkas apa yang menjadi pemahaman kalian dan kalian tuangkan semua itu di dalam kolom komentar. Minimal itu bisa menjadi ilmu buat kita semua, bisa menjadi tambahan informasi buat kita semua, dan khususnya buat saya. Jadi kali ini gue akan mengajak kalian berdiskusi di ruang akal tentang wahyu dan akal. Jadi tentang wahyu dan akal ini, mana yang harus kita dahulukan? Mana yang sekiranya di antara keduanya itu lebih penting? Dan mana yang sekiranya harus kita beri porsi yang lebih? Apakah wahyu atau akal? Oke, berbicara tentang agama dan filsafat, sebetulnya bisa dibilang adalah pembicaraan yang cukup purba. Ya, cukup purba di dalam ilmu perdebatan. Mengapa demikian? Karena sejak awal kemunculannya, perdebatan antara filsafat dan agama itu sudah cukup mengemuka. Adapun pembahasan antara akal dan wahyu ini, kita akan temukan di dalam 3 aliran. Dan masing-masing aliran ini memiliki tokoh-tokoh yang ternama. Jadi gue akan jabarkan aliran-aliran tersebut. Aliran yang pertama bernama aliran Mu'tazilah. Nah, tokoh dalam aliran ini bernama Wasil bin Atha. Yang menjadi ciri khas dalam aliran ini adalah di mana mereka terkenal dengan rasionalitasnya, yaitu dengan lebih mengedepankan akal dibandingkan wahyu. Adapun aliran yang kedua ini bernama aliran Asy'ariyah. Tokoh dalam aliran Asy'ariyah ini bernama Abu Hasan al-Asy'ari. Lalu siapa Abu Hasan al-Asy'ari ini? Abu Hasan al-Asy'ari ini sebelumnya beliau merupakan salah satu bagian dari golongan aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah yang pertama kali kita sebut tadi ya, yang mana pada akhirnya beliau keluar lalu memisahkan diri dari aliran tersebut. Kemudian beliau menciptakan paham yang baru, dan paham ini bernama aliran Asy'ariyah. Kita berlanjut ke aliran yang ketiga. Aliran yang ketiga bernama aliran Maturidiyah. Aliran ini memiliki tokoh yang bernama Abu Mansur al-Maturidi. Aliran ini sama dalam prinsipnya dengan aliran yang kedua, aliran Asy'ariyah tadi, yang mana sama-sama mengedepankan dan lebih mengutamakan wahyu dibandingkan dengan akal. Hanya saja aliran Maturidiyah ini lebih memberikan porsi yang lebih besar kepada akal. Lalu sekarang pertanyaannya, sejauh mana sih peran akal dan wahyu ini? Sejauh mana yang bisa menjadi tolak ukur dalam menentukan sesuatu dan terlebih khususnya dalam berbagai macam hal, apalagi yang berhubungan dengan ketuhanan dan kewilayah ranah agama. Izinkan gua untuk merangkumnya di sini. Gua punya 5 poin dan mungkin 5 poin ini kalian bisa ikut berpartisipasi dalam menentukan jawaban. Rangkumannya adalah: nomor 1, mengetahui adanya Allah. Dalam pemikiran untuk mengetahui adanya Allah itu sendiri, apakah yang berperan di sini adalah akal atau wahyu? Nomor 2, kewajiban mengetahui Allah. Apakah yang menjadi tolak ukur dalam kewajiban mengetahui Allah itu sendiri adalah akal ataukah wahyu? Nomor 3,
mengetahui baik atau buruk. Dalam menentukan, memilah dan memilih untuk mengetahui hal mana yang baik dan hal mana yang buruk, apakah akal yang berperan atau justru wahyu yang berperan? Nomor 4, kewajiban berbuat baik. Setelah kita mengetahui ada yang baik dan ada yang buruk, apakah yang menjadi tolak ukur kita untuk berbuat baik dan memilih yang baik? Apakah itu akal atau wahyu? Nomor 5, kewajiban meninggalkan yang buruk. Dan apa yang menjadi tolak ukur yang membuat sebuah kewajiban bagi kita untuk meninggalkan sesuatu hal perkara yang buruk itu? Apakah akal atau wahyu? Jadi ada 5 poin di sini. Gua pribadi dan kalian semua pada dasarnya bisa menentukan dalam 5 poin ini. Jadi menurut kita, menurut saya dan menurut Anda, manakah yang lebih berperan dan manakah yang seharusnya porsinya lebih? Apakah akal atau wahyu? Jadi dari 5 poin tadi ya. Nomor 1, mengetahui adanya Allah. Nomor 2, kewajiban mengetahui Allah. Nomor 3, mengetahui baik atau buruk. Nomor 4, kewajiban berbuat baik. Lalu yang terakhir, kewajiban meninggalkan yang buruk. Mana yang berperan? Kalian bisa jawab di kolom komentar. Terjadi beberapa pendapat yang menjadi perspektif jawaban dari 5 persoalan di atas tadi. Lalu apabila pertanyaannya berubah, manakah yang sekiranya lebih penting di antara keduanya? Apakah akal atau wahyu? Jika pertanyaan ini dilempar ke gua, menurut wilayah pemikiran dan pemahaman nalar gua pribadi, maka jawaban gua adalah akal dan wahyu ini gua ibaratkan sebagai saudara kandung. Saudara kandung yang berbeda terah. Bisa juga disebut sebagai saudara kandung satu ibu lain ayah, atau sebaliknya, satu ayah lain ibu. Dan menurut gua keduanya tidak mampu dipisahkan dan juga tidak mampu dibanding-bandingkan. Jadi tidak ada yang lebih penting, poinnya di situ. Sebab kedua-duanya memiliki peran yang amat sangat penting. Mengapa demikian? Akal itu tidak bisa menerjemahkan banyak hal di dunia ini yang tidak terjangkau oleh akal. Karena banyak sekali, terlalu banyak hal-hal di dunia ini yang tidak terjangkau oleh akal kita. Di sisi lain gue menilai bahwa porsi perintah sekaligus anjuran itu terkadang membuat akal sering di posisi tidak berdaya. Itu sebabnya gue rasa akal itu memang sangat membutuhkan wahyu. Kita tidak bisa menutup mata, kita juga tidak bisa menutup telinga, karena itu juga berlaku untuk kebalikannya. Begitu juga sebaliknya, wahyu juga pasti sangat membutuhkan akal. Karena apa? Simpel sekali. Tanpa akal, wahyu manapun tidak bisa dipahami. Sekarang begini, bayangkan saja, bayangkan jika wahyu tidak membutuhkan akal, maka apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi adalah sebagus apapun itu Al-Quran yang ada di depanmu tidak akan berbunyi jika akalmu mati. Gua akan mengutip satu quotes dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-Quran itu adalah barang mati. Dia operatif dan fungsional apabila manusianya punya akal, bisa menerima dan menangkap apa pesannya. Jadi apa yang menjadi penentunya? Penentunya ya harus ada dialektika antara dia dengan akal. Lalu mana yang harus didahulukan? Mana yang lebih penting antara akal dan wahyu? Dan itu gue rasa pertanyaan yang tidak relevan. Yes, sangat tidak relevan untuk dipertanyakan. Sebab keduanya sama-sama penting, sama-sama memiliki porsi. Yang terjadi saat ini justru banyak kejadian yang menurut gua lucu. Sebab mereka lebih sering menganggap akal manusia ini digunakan untuk memprotes wahyu. Padahal yang harusnya terjadi adalah kerjasama.
di mana kerjasama keduanya ini antara akal dan wahyu. Kenapa masih banyak di antara kita yang memperdebatkan kepentingan mana? Kepentingan mana, kepentingan apa? Kenapa masih banyak di antara kita yang memperdebatkan sebuah kepentingan? Kepentingan mana yang lebih tinggi? Dan mana yang harus lebih didahulukan? Apakah itu wahyu atau akal? Kenapa mereka selalu mempertanyakan hal-hal seperti ini? Ya karena tidak belajar cara berpikir. Bagaimana cara menyimpulkan sesuatu? Bagaimana sih caranya merumuskan? Itu caranya mikir. Kapan ada konteks harus ikut bermain? Kapan sejarah ikut menentukan? Mana yang subjektif, mana yang objektif, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang umum, mana yang khusus, mana yang istimewa, mana yang biasa-biasa saja. Padahal ini adalah beragam kategori akal. Lalu endingnya bagaimana dari penyatuan dua itu antara akal dan wahyu? Kalau menurut gua endingnya hanya satu, penjelmaan. Bagaimana maksudnya penjelmaan? Apa yang dimaksud dengan penjelmaan antara penggabungan wahyu dan akal ini? Jadi antara akal dan wahyu itu bentuk taktisnya nanti akan menjelma dalam sebuah praktek yang menyatukan dua bentuk. Apa dua bentuk itu? Yaitu akal akan menjelma menjadi hikmah filsafat. Wahyu akan menjelma menjadi syariat. Jadi dua-duanya mesti dialog. Itu sebabnya orang Islam butuh sekali filsafat selain syariah. Kalau ada yang bertanya, bagaimana itu akan terjadi jika tidak ada hikmah? Ya, kalau tidak ada hikmah, syariatnya akan kehilangan nilai. Sebab nilai itu hanya bisa bertemu lewat filsafat. Begitu juga sebaliknya, hikmah sendiri, filsafat sendiri, mau jalan sendiri-sendiri, hikmah jalan sendiri, filsafat jalan sendiri. Jika tanpa ada syariah, itu sama seperti penembak yang kehilangan modus, kehilangan sasaran tembak. Jadi memang hikmah harus bertemu dengan filsafat. Itu menurut gua, opini gua. Bagaimana menurut kalian? Mari kita berdiskusi di ruang akal. Penjelasan secara akal dan nalar akan gua tunggu di kolom komentar sebagai ilmu yang baru untuk gua dan bagi kita semua. Menurut kalian, akal atau wahyu, mana yang lebih penting? Mana yang harus diutamakan? Mana yang harus didahulukan? Mana yang harus diberi porsi lebih? Adapun benar dan salahnya bagaimana cara gua memahami, wallahu a'lam bishawab. Kita hanya sama-sama belajar dan gua memahami minimnya ilmu gua. Gua rasa cukup untuk diskusi kali ini. Gua tunggu diskusi kalian di kolom komentar di dalam diskusi ruang akal. Gua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.